Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh milenial Indonesia? Tentu semoga sehat dan baik-baik saja. Saya selalu mengingatkan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini hal yang tidak boleh kita tawar-tawar lagi. Agar apa? Agar kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk mencegah penyebaran virus corona yang makin hari makin tidak terbendung ini gitu. Bukan menjadi penambah masalah. Baik teman-teman yang saya hormati, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan revisi Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini menjadi penting. Kenapa Pak Jokowi tiba-tiba gitu, tidak ada hujan, tidak ada angin, ingin merevisi Undang-Undang ITE? Karena kita tahu bisa jadi, pertama adalah karena banyak masyarakat yang ketakutan kalau mengkritik Pak Jokowi atau mengkritik kekuasaan atau mengkritik pemerintah. Yang kedua, indeks demokrasi kita turun. Ya kan? Ini menjadi persoalan penting tentunya penilaian dunia terhadap Indonesia. Yang ketiga, kita tahu bahwa masyarakat sangat sulit gitu ya, sangat berkesusahan ya kan, dalam konteks dia ingin menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Jadi belum apa-apa sudah dilaporkan, belum apa-apa sudah dicari-cari kesalahannya, belum apa-apa sudah diucik-ucik gitu persoalan-persoalan pribadinya ketika dia ingin mengkritik katakanlah orang-orang yang sedang berkuasa. Ini menjadi problem kebangsaan kita bersama. Oleh karena itu sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya beliau ingin dikritik, lalu juga revisi Undang-Undang ITE juga ingin direvisi, itu menjadi momentum penting untuk perbaikan dalam konteks berdemokrasi maupun dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kenapa ini menjadi penting? Karena apa? Agar jangan lagi ada masyarakat yang takut dalam mengkritik kekuasaan atau pemerintah. Ini kan kita negara demokrasi. Masa iya rakyatnya takut untuk mengkritik pemerintah? Kan lucu. Negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Ya kan, setiap warganya baik di muka umum, secara lisan maupun tulisan. Itu dijamin oleh konstitusi. Ya kan, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita tidak ingin ke depan masyarakat menjadi merinding, menjadi meriang, menjadi takut. Belum apa-apa udah dilaporkan, dijebloskan ke penjara, lalu apa? Lalu yang terjadi adalah kesulitan-kesulitan yang akan menimpa kepada rakyat. Betapa tidak kalau rakyat dia mengkritik, lalu dilaporkan oleh pihak tertentu yang katakanlah terafiliasi dengan kekuasaan. Lalu juga apa? Masyarakat dijebloskan ke penjara oleh penafsiran penegak hukum yang menafsirkan seenaknya. Lalu mereka punya keluarga, mereka punya anak, akan kehilangan pekerjaan kalau mereka di penjara. Ini kan menjadi rakyat semakin susah. Padahal kritik itu dijamin. Oleh karena itu momentum ya kan, ketika Pak Jokowi ingin merevisi, kita harus sambut dengan baik. Nah, saya melihat ada hal yang sedikit kontroversial dalam konteks revisi Undang-Undang ITE itu. Ada yang ingin membuat pedoman penafsiran gitu kan. Ada yang ingin merevisi gitu. Harusnya ketika pemerintah ingin merevisi Undang-Undang ITE, maka sejatinya tahun 2001 ini ya harus menjadi undang-undang yang direvisi masuk prolegnas. Artinya menjadi prolegnas yang prioritas tahun 2021 ini. Nah, saya sudah mengecek ya kemarin gitu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh salah satu wakil ketua Badan Legislasi yang mengatakan bahwa undang-undang revisi ITE ini gitu akan direvisi itu menjadi prioritas tahun 2020 ya, 2021 hingga 2024. Artinya tidak tahun ini. Bisa jadi tahun depan dan seterusnya gitu. Nah, ini menjadi problem bagi kita. Nah, sebenarnya kalau kita serius, kalau kita ingin merevisi Undang-Undang ITE secara sungguh-sungguh, maka sejatinya tahun inilah yang harus direvisi gitu. Seperti sama dengan misalkan revisi Undang-Undang KPK. Kita tahu bahwa pemerintah dan DPR hanya dalam belasan hari revisi Undang-Undang KPK bisa dilakukan. Karena apa? Karena pemerintah dan DPR punya kepentingan terkait dengan itu. Lalu juga apa? Undang-Undang Cipta Kerja ya, Omnibus Law Cipta Kerja.
itu hanya dalam waktu bulanan, ya kan, dilakukan rapat-rapatnya malam-malam, bahkan sampai dini hari menjadi pemain malam gitu, lalu disahkan di dini hari, itu bisa. Kenapa revisi Undang-Undang KPK ini sejatinya tidak menjadi prioritas di tahun 2021 ini? Nah, kalau pemerintah serius, DPR juga serius, harusnya menjadi prioritas prolegnas di tahun 2021 ini. Dan kita mendorong itu. Kenapa? Agar masyarakat tidak di PHP, ya kan, tidak kehilangan harapan terkait proses kritik mengkritik ini. Dan jangan juga pejabat-pejabat memberi harapan palsu kepada masyarakat. Ini menjadi penting. Oleh karena itu kita mendorong dan mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk bisa merevisi Undang-Undang ITE itu tahun ini, tahun 2021 ini. Kenapa? Undang-undang yang lain bisa ketika pemerintah dan DPR punya mau. Kenapa ketika rakyat katakanlah yang ingin gitu ya, ketika mengkritik dia tidak dipenjara, ketika mengkritik dia tidak diproses secara hukum. Kenapa tidak tahun ini saja undang-undang itu direvisi? Ini menjadi penting dalam konteks kita dalam menjaga demokrasi, ya kan? Agar apa? Agar demokrasi berjalan sesuai dengan apa adanya. Nah, jangan sampai demokrasi kita ini dikondisikan dengan seolah-olah demokrasi, padahal kita mohon maaf menguatkan oligarki dan politik dinasti. Nah, momentum terbaik ini sesungguhnya jangan juga biar begitu saja, berjalan begitu saja. Ini harus ditangkap oleh kita semua anak bangsa, oleh seluruh rakyat Indonesia khususnya kaum milenial, ya kan, harus merespon pernyataan Pak Jokowi gitu kan, dan para pejabat anggota DPR itu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Kita mendorong dan mendesak agar revisi itu dilakukan tahun ini, tidak tahun-tahun ke depan gitu. Kalau nanti misalkan tahun depan dan tahun seterusnya, bisa jadi ini tidak jadi revisinya. Bisa jadi hanya sebagai mainan politik, ya kan, daripada segelintir elit kekuasaan yang ingin citranya baik. Dan rakyat diberikan PHP, tapi revisinya tidak jadi. Ini kita tidak ingin. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah punya niat baik, Pak Jokowi punya niat baik, DPR punya niat baik, dan kita seluruh rakyat Indonesia punya niat baik. Agar apa? Agar orang yang mengkritik, orang yang keras terhadap pemerintah, orang yang berhadapan-hadapan dengan pemerintah, itu dijamin haknya, dijamin ucapannya, dijamin pemikirannya, dijamin tindakannya. Untuk apa? Untuk bisa mengkritik secara objektif dan konstruktif, secara solutif kepada bangsa ini. Dan sesungguhnya ketika kita ingin membangun bangsa itu tidak harus ada di dalam kekuasaan, tidak mesti menjadi pejabat pemerintah gitu. Nah, kita semua rakyat Indonesia gitu ya, termasuk mohon maaf saya sebagai dosen, sebagai pengamat politik gitu kan, bisa berkontribusi terhadap bangsa ini dengan mengkritik secara objektif kepada pemerintah. Ya, saya sejak 4 tahun yang lalu ya selalu mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR, oleh lembaga-lembaga lain ketika dianggap ya kan tidak berpihak kepada rakyat. Ini sudah tugas kita semua, ingin membangun bangsa dengan sebaik-baiknya dengan jalur profesi kita masing-masing. Jadi sekali lagi kita jangan kehilangan harapan terkait dengan revisi Undang-Undang ITE ini. Justru inilah momentum terbaik ketika Pak Jokowi menginginkan revisi, ketika DPR juga bersama-sama ingin melakukan revisi, tapi tadi revisinya jangan sampai di tahun berikutnya dan tahun seterusnya. Harusnya tahun ini. Begitu indahnya ketika misalkan kebebasan berpendapat ya kan secara lisan maupun tulisan ya kan di muka umum dan lain sebagainya itu dijaga dan dijamin oleh pemerintah. Ya kan, agar apa? Agar antara pemerintah dengan rakyatnya menjadi saling pengertian, terjadi sinergi. Ya, pemerintah ingin dikritik, masyarakat juga ingin memberikan masukan dengan kritikan-kritikan yang elegan, konstruktif, objektif, serta solutif. Nah, ini menjadi bahan kita semua agar apa? Agar revisi Undang-Undang ITE ini tidak menguap begitu saja. Jangan sampai tidak jadi, jangan sampai hanya mainan politik, jangan sampai hanya menjadi bagian dari pencitraan itu gitu. Nah, kita ingin membangun bangsa bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan dan menghimbau kepada kita semua seluruh anak bangsa, mari kita dorong revisi Undang-Undang ITE ini di tahun ini, tahun 2021 ini. Agar apa? Agar secepatnya masyarakat yang kritis tidak dikerjai, tidak dilaporkan, dan tidak ditangkapi. Agar apa? Agar
demokrasi kita menjadi kuat, sehat, dan bermartabat. Kalau demokrasi kita terjaga, kalau demokrasi kita berjalan dengan baik, maka sesungguhnya yang untung juga bukan hanya rakyat, tapi yang untung juga pemerintah. Karena pemerintah akan dicap sebagai pihak yang dianggap bisa berpihak kepada rakyat dan berpihak menjaga demokrasi dengan baik. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh anak bangsa di negeri ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.